Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sekarang kita mempelajari pelajaran fisika, yaitu tentang listrik statis. Ya. Listrik statis adalah listrik yang ada di dalam sebuah benda dan dia tidak bisa dialirkan ke benda-benda yang lain. Nah, sebelum itu mari kita sedikit memberikan gejala kelistrikan di alam. Silakan dia papan tulis ya, kelistrikan. Kita melihat di kiri kanan kita paling cepat ya, paling biasa kita lihat adalah listrik dari PLN. Kita bisa melihat lampu, kulkas dan lain-lain semua pakai listrik. Yang berikutnya adalah baterai, juga termasuk aki. Kita bisa beli, kita pakai dan segala macam. Tapi ada yang lain sebenarnya, yaitu kita mungkin kurang mengenal, yaitu petir. Ini sebenarnya gejala kelistrikan. Dan lagi banyak yang lain. Hewan juga ada yang punya listrik. Misalnya ikan, belut, banyak ya hewan-hewan yang di dalamnya ada listrik. Nah, sekarang mari kita bertanya, dari mana asalnya listrik? Ya, mari kita lihat teori atom. Benda, menurut teori atom, benda terdiri atas atom. Ya, di dalam atom itu ada bagian-bagian yang disebut subatom, yang kita sebut inti. Ya. Di dalam inti itu ada lagi bagian lebih kecil yang kita sebut proton. Proton inilah bermuatan positif. Terus ada lagi yang kita sebut neutron. Neutron tidak bermuatan listrik. Di sekeliling inti ada yang namanya elektron. Elektron ini mengelilingi inti. Kalau kita membayangkan sebuah atom, ya, bayangkan sebuah tata surya, di mana ada matahari, ada planet. Matahari adalah intinya. Nah, ini matahari. Planetnya ini adalah elektronnya. Ini sama dengan inti. Ini adalah elektron. Ya. Kalau kita membayangkan sebuah atom tadi ibaratnya sebuah tata surya, nah kita bisa membayangkan sebuah benda, ya katakanlah itu batu atau besi atau logam dan lain-lain. Nah, bagian terkecilnya kita sebut atom. Memang kecil sekali atom ini, masanya adalah 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram. Jadi sangat kecil sekali. Ya, proton itu masanya, elektron lebih kecil lagi, 1/813 kali proton. Jadi ini tidak lihat oleh mata, tapi semua inilah nanti yang mengakibatkan benda itu bermuatan listrik. Nah, dari atom ini nanti kita tahu muatan positif adalah proton, elektron adalah muatan negatif. Nah, maka nanti kita akan membagi. Ternyata benda itu ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif, juga ada yang tidak bermuatan listrik. Kalau benda bermuatan negatif, bermuatan positif, artinya protonnya lebih besar daripada elektron. Artinya apa? Jumlah protonnya di dalam benda itu lebih banyak dibanding proton. Kalau benda ini negatif, maka elektronnya akan lebih besar dibandingkan proton. Bagaimana kalau benda ini tidak bermuatan listrik, yang kita sebut netral? Maka elektronnya akan sama dengan proton. Nah, di sini
setiap benda akan ada di antara salah satu ini. Yang jelas kalau kita ingin benda bermuatan positif, kita ambil saja sebuah baterai, atasnya ada tulisan positif, itu menunjukkan di situ banyak proton. Baterai di bawahnya, bagian bawah baterai bermuatan negatif, di situ menunjukkan elektronnya jumlahnya lebih banyak. Ya. Nah ini. Sekarang mari kita menginjak lebih jauh, yaitu tentang sifat-sifat benda bermuatan listrik. Benda yang bermuatan listrik, ya, kalau didekatkan, ada dua benda bermuatan listrik didekatkan, dia akan mempunyai sifat. Kalau muatannya sama akan tolak menolak. Ya. Muatan sama maka akan tolak menolak. Muatan beda atau tidak sejenis, tarik menarik. Nah, dari sinilah ya kita nanti bisa mengembangkan lebih lebar. Ya, ternyata benda-benda seperti itu mempunyai perilaku. Nah, orang pertama kali yang menyelidiki benda-benda yang bermuatan listrik itu tolak menolak apa tarik menarik itu bernama Coulomb. Dia menemukan satu hukum yang dinamakan hukum Coulomb, di mana hukum Coulomb ini akan menjadi suatu dasar perhitungan listrik untuk jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Ya. Di situ Coulomb menjelaskan dua benda bermuatan listrik kalau didekatkan, ya, maka dia akan membuat terjadi suatu gaya yang bergantung kepada muatan listriknya dari benda tersebut, Q1 dan Q2, juga tergantung dari jarak, ya, sehingga ya, bisa kita hitung secara sederhana nanti kalau sudah pada waktunya. Ini saya tulis saja rumus untuk hukum Coulomb. Nah ini kalau saya buat gambar, ini jarak benda, ini terjadi tarik menarik karena positif dan negatif. Nah disinilah terjadi gaya F. Ini adalah Q1, ini adalah Q2. Nah, mungkin sampai di sini saya cukupkan dulu karena nanti kita akan membahas lebih jauh, yaitu tentang contoh soal, ya, dimana nanti bisa kamu lihat di buku-buku pegangan atau mungkin nanti bisa diberikan dalam bentuk slide yang bisa kamu pelajari lebih lanjut. Ya, sementara itu aja dari saya, ya. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.